Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Chelsea Anggraini dengan NIM 251110243138 Kalian tahu nggak sih kalau bahasa Melayu itu diubah menjadi bahasa Indonesia? Lalu apa sih pengertian dari bahasa, fungsi bahasa, serta kedudukan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Nah, maka dari itu kita bahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Beberapa abad yang lampau di daratan Asia terdapat sebuah sekelompok bangsa yang memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Austronesia, di mana sekelompok ini berpindah ke selatan melewati India. Tiap-tiap kelompok kecil ini terpisah dari satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, di mana tiap-tiap kelompok mengalami perkembangan mengenai perkembangan kebudayaan sampai bahasanya, sehingga mereka memiliki bahasa yang sangat amat bervariasi. Bahasa Indonesia dulunya adalah bahasa Melayu. Lalu kenapa dari sekian banyaknya bahasa di Indonesia, bahasa Melayu yang diubah menjadi ke bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Melayu sangat mudah dan sederhana untuk dipelajari. Yang kedua, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan sehingga memudahkan untuk mengubahnya. Tidak seperti bahasa Jawa yang memiliki beberapa tingkatan, yaitu Jawa halus dan Jawa yang kasar. Yang ketiga, sejak zaman Srawijaya, bahasa Melayu digunakan untuk perdagangan, pengantaran, serta ilmu pengetahuan. Yang keempat, pada zaman Belanda, bahasa Melayu digunakan untuk pengajaran. Yang kelima, perkembangan bahasa Melayu sangat pesat dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Bahasa ialah alat komunikasi atau alat yang digunakan untuk menyampaikan isi hati kepada orang lain secara jelas. Bahasa memiliki dua unsur. Yang pertama, bagian makna atau isi bahasa, yaitu pikiran atau perasaan manusia. Yang kedua, bagian lahir, yaitu deretan bunyi yang teratur. Bahasa Indonesia dapat berupa yang pertama, bahasa lisan, yang kedua, bahasa tertulis, yang ketiga, bahasa isyarat. Fungsi dari bahasa. Yang pertama, integritas atau pemersatu, di mana Indonesia yang sangat luas ini, bahasa Indonesia bisa kita gunakan untuk komunikasi dengan suku lain. Yang kedua, adaptasi. Contohnya, saya keluar kota atau keluar pulau, maka bahasa Indonesia bisa digunakan untuk perkenalan lingkungan yang baru. Yang ketiga, ekspresif, mengungkapkan isi hati atau gambar. Yang keempat, komunikasi, dan yang terakhir adalah kontrol sosial, di mana contohnya buang sampah di sini, di mana kalimat kata itu merupakan sebuah kontrol sosial. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, menjadi lambang identitas nasional, yang mana memperkenalkan bahwa bahasa Indonesia itu dari negara Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Kita sebagai putra-putri Indonesia harus bangga memiliki bahasa Indonesia dan memakai bahasa Indonesia. Ketiga, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan alat pemersatu bangsa yang berbeda ras, suku, adat istiadat, dan budaya. Bisa dibayangkan ketika tidak ada bahasa Indonesia di Indonesia, maka kita akan sangat sulit berkomunikasi dengan suku-suku yang ada di Indonesia.